Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa nabiyyika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihadihi ila yaumil qiyamah. Qala Allah jalla wa ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Saudaraku fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala Ar-Rahmanur Rahim, Zat yang maha pengasih, Zat yang maha penyayang, yang rahmat dan kasih sayangnya mendahului murka dan azabnya. Allah subhanahu wa ta'ala yang maha halimun alim, yang maha lemah lembut. Allah yang maha bersabar terhadap kezaliman hamba-hambanya. Allah subhanahu wa ta'ala yang maha mengetahui dosa-dosa hambanya. Dan Allah subhanahu wa ta'ala tidak menyegerakan azabnya dan murkanya. Walaupun kita, saudaraku fillah rahimani wa rahimakumullah, lebih banyak melakukan dosa dan maksiat ketimbang kita berbuat taat dan beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Walaupun kita lebih banyak lalai dan lupa dari Allah subhanahu wa ta'ala, dan ketimbang kita mengingatnya, saudaraku fillah rahimani wa rahimakumullah. Melanjutkan kajian kita dari kitab Tauhid yang ditulis oleh Syekh Muhammad At-Tamimi rahmatullah alaih rahmatan wasi'ah. Kita masih di bab 1 ya, dan pembahasan kita adalah ayat yang merupakan wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemarin kita sempat membacakan ayatnya, dan pada kesempatan ini insyaallah kita akan mengkaji makna-makna dari ayat ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-An'am ayat 151, 153 ya, yang memiliki bukunya silahkan membuka di halaman 2 dan 3. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul ta'alu atlu ma harrama rabbukum 'alaikum alla tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsanan wa la taqtulu auladakum min imlaq nahnu narzuqukum wa iyyahum wa la taqrabul fawahisha ma dhahara minha wa ma batan wa la taqtulun nafsa allati harrama Allahu illa bil haqq ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, penulis rahimahullah mencantumkan ayat ini dengan tujuan untuk menjelaskan tentang hakikat dan kedudukan tauhid, atau tentang wajibnya tauhid, yang merupakan muqaddimah dari buku ini. Dan kemudian penulis mencantumkan, mengutip perkataan Ibnu Mas'ud radhiyallahu an yang berkata, barang siapa yang ingin melihat wasiat Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang tertera di atasnya cincin stempel milik beliau sallallahu alaihi wasallam, maka hendaklah dia membaca firman Allah. Kemudian beliau membacakan ini, qul ta'alu atlu ma harrama rabbukum 'alaikum, sampai dengan firman-Nya, wa anna hadza siratal mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabilihi dzalikum wasaqakum bihi la'allakum tattaqun. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengawalinya dengan firman-Nya, qul, katakan. Dan para ulama menyampaikan bahwa setiap firman Allah yang diawali dengan qul itu hendaklah kita lebih memperhatikannya ketimbang firman Allah yang lainnya. Artinya walaupun semua kita memperhatikan semua firman Allah Subhanahu wa taala, tapi kenapa? Karena semua firman Allah perintahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menyampaikannya. Semua firman Allah, tidak ada pengecualian dari surat Al-Fatihah sampai surat An-Nas.
Namun secara spesifik jika Allah berfirman kepada beliau, katakan, ini mengandung penekanan yang lebih spesifik di dalam firman-firman tersebut, di dalam apa yang disampaikan, ketimbang dengan firman yang tidak diawali dengan qul atau katakan. Terlebih lagi juga ada penekanan lagi di sini. Ta'alau, kemari. Atlu ma harrama rabbukum alaikum. Aku bacakan kepada kalian apa yang diharamkan Rabb kalian, Tuhan kalian atas kalian. Ya. Dan di sini ikhwatan iman, ya perlu kita perhatikan bahwa apa itu haram? Haram adalah ketika seseorang melakukan apa yang dilakukan ini, Allah Subhanahu wa taala akan menghukumnya. Dan ketika seseorang meninggalkan apa yang diharamkan, Allah akan memberikan pahala baginya. Dan kemudian Nabi SAW menegaskan, ma harrama rabbukum alaikum, apa yang diharamkan Rabb kalian. Siapa itu Rabb? Rabb adalah Al-Khaliq, Ar-Raziq, Al-Mudabbir. Ialah yang mencipta, yang memberi rizki dan mengatur kehidupan kita. Maka sangat wajar jika Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan kita, yang telah memberi rizki kepada kita dan mengatur seluruh kehidupan kita, kemudian Allah Subhanahu wa taala tidak melepaskan kita begitu saja untuk jalan di kehidupan dunia ini, namun Allah Subhanahu wa taala memberikan aturan-aturan. Dan ini adalah hak yang harus memang kita tunaikan. Saudaraku fillah rahimani wa rahimakumullah. Makna global dari ayat ini, ya, bahwa ayat ini, ya, dalam 3 ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyampaikan tentang hal yang harus ditunaikan oleh hamba. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk berkata kepada orang-orang musyrikin yang mereka masih beribadah menyembah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan mereka mengharamkan sebagian rizki yang Allah Subhanahu wa taala halalkan bagi mereka. Mereka membunuh anak-anak mereka bahkan sebagai bentuk tumbal kepada berhala-berhala yang mereka sembah. Mereka melakukan itu karena mengikuti pemikiran dan pendapat nenek-nenek moyang mereka dan menghibur setan-setan yang mereka sembah. Maka Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemari saya bacakan kepada kalian apa yang diharamkan oleh Rabb kalian, Tuhan kalian. Ya, dan bagaimana apa yang seharusnya, yang haram yang sejatinya, dan bukan haram karena istilah sebagian orang pamali, ini tidak pantas, tidak layak, dan yang lain sebagainya. Padahal pada hakikatnya bukanlah sesuatu yang haram. Harusnya halal dan haram itu bukan apa yang menjadi sesuatu pantangan oleh sebagian orang, namun itu tidak diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatan iman rahimani wa rahimakumullah, inilah 10 wasiat yang Allah sebutkan. Apa saja 10 wasiat itu? Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala berwasiat kepada kalian, jangan kalian berbuat syirik. Jangan menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Ini larangan berbuat syirik secara umum, ya, mencakup segala jenis kesyirikan yang dilakukan oleh seseorang di dalam beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala, ya, dengan segala bentuk kesyirikannya. Dengan apakah itu syirik di dalam ibadah, dalam doa, dalam tawakal, dalam cinta dan yang lain sebagainya. Ya, ini yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, ta'alu atlu ma harrama rabbukum alaikum alla tusyriku bihi syai'a. Jangan berbuat syirik sedikit pun. Nah, dengan kata syai'an di sini mencakup apa? Syirik besar dan syirik kecil. Ya, kita harus terus belajar tentang tauhid ini, karena ketika seorang merasa dirinya aman dari syirik, maka dia pasti terjerumus ke dalam kesyirikan. Ya, dan siapakah yang boleh merasa aman dari perbuatan syirik? Tidak ada. Ya, Nabi Allah Ibrahim alaihissalam di dalam doa yang beliau panjatkan kepada Allah, wajrubni wa baniya an na'budal asnam. Ya Allah, jauhkan aku dan anak-anakku dari menyembah berhala. Nabi Ibrahim berlindung kepada Allah agar dia dan anak-anaknya dijauhkan dari menyembah berhala. Kita tanya kepada diri kita, ikhwatal iman, saudaraku fillah rahimani wa rahimakumullah, pernahkah kita doa seperti itu? Minta kepada Allah jangan sampai anak kita atau diri kita terjerumus dalam menyembah berhala. Sedangkan kita tahu reputasi Nabiullah Ibrahim alaihissalam yang menghancurkan berhala kaumnya, yang harus menanggung dibakar hidup-hidup untuk melawan perbuatan kesyirikan ini. Itu pun beliau takut terjerumus ke dalam perbuatan syirik. Oleh karena itulah di antara ulama salaf terdahulu, Ibrahim At-Taimi rahimahullah, beliau mengatakan, jika Ibrahim alaihissalam saja takut terjerumus ke dalam kesyirikan, siapa yang boleh merasa dirinya aman dari perbuatan syirik? Kemudian kedua, wabil walidaini ihsana. Dan
Allah Subhanahu wa taala berwasiat kepada kalian, memerintahkan kepada kalian agar berbuat ihsan, berbuat baik kepada kedua orang tua, ya, dengan berbakti kepada mereka, menjaga kedua orang tua, melindungi mereka, taat terhadap perintah mereka dalam hal yang ma'ruf, bukan dalam hal yang maksiat, dan tidak meninggikan diri dan meninggikan suara di hadapan kedua orang tua kita. Dan dengan wabil walidaini ihsana, dengan maf'ul mutlaq, ya, dalam bahasa Arab ihsanan di sini adalah secara nahwu adalah maf'ul mutlaq. Artinya adalah segala bentuk ihsan yang bisa Anda lakukan, segala bentuk kebaikan, dengan ucapan, dengan sikap, perilaku, apapun itu harus ihsan. Harus ihsan terhadap kedua orang tua. Kemudian Allah Subhanahu wa taala perintahkan, wala taqtulu auladakum min imlaq. Jangan kamu membunuh anakmu karena miskin. Ya, dalam riwayat dalam surat yang lain, dalam surat Al-Isra, khasyata imlaq, takut miskin. Kalau di sini min imlaq, karena miskin. Apa bedanya? Kalau khasyata imlaq dalam surat Al-Isra yang Allah Subhanahu wa taala larang bagi kita untuk membunuh anak-anak kita karena takut miskin, kondisi orang tuanya dalam kondisi tidak miskin. Dalam kondisi tidak miskin. Namun karena khawatir miskin, dia bunuh anak-anak mereka. Dan dalam ayat ini, dalam konteks ini adalah karena mereka ini dalam kondisi miskin, akhirnya mereka membunuh anak-anak mereka. Maka Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita semuanya, nahnu narzuqukum wa iyyahum. Kami yang memberi rizki kepada kalian dan juga kami yang memberi rizki kepada mereka. Ya, bukan orang tua yang memberi rizki kepada anak, bukan. Tapi Allah Subhanahu wa taala yang memberi rizki kepada orang-orang tua tersebut dan juga kepada anak-anak mereka. Maka bukanlah beban kita yang menanggung rizki mereka. Kita hanya keluar, berjalan, berikhtiar. Rizki mereka Allah Subhanahu wa taala yang menanggungnya. Jadi sebagian orang tua ya ikhwatal iman seringkali dia memikirkan bagaimana nanti anak saya, bagaimana masa depan, masa seperti anak sudah sangat susah, sangat sulit. Kondisi ini begitu dan yang lain sebagainya. Kekhawatiran yang berlebih dalam urusan rizki dunia yang sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala, namun kita tidak memikirkan siapa yang nanti bakal disembah oleh anak-anak kita besok setelah kita tidak ada di dunia yang fitnah yang sedemikian dahsyat seperti zaman kita saat ini. Ya, fitnah itu begitu mengglobal ke sana kemari. Tidak disangka misalnya sebagian anak-anak kaum muslimin di rumah-rumah mereka tiba-tiba mereka menjadi ateis, mereka menjadi Nasrani, mereka menjadi Yahudi, mereka menjadi beragam korban budaya yang banyak terjadi saat ini, ya, menjadi Hindu dan yang lain sebagainya. Karena sering nonton film India jadi Hindu, kalau nonton film Korea saya nggak tahu jadi agama apa. Ya, demikian yang banyak terjadi. Sehingga merusak akidah yang na'udzubillah. Bahkan kemudian LGBT tanpa disadari. La haula wa la quwata illa billah. Ikhwatal iman, iman yang harus lebih kita khawatirkan terhadap anak-anak kita ketimbang yang lainnya. Iman tauhid, siapa yang bakal mereka sembah? Ketika mereka beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala semata, maka insyaallah tenang hati kita. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Maka di sini wasiat yang ketiga adalah jangan bunuh anakmu karena kondisimu yang miskin dan fakir, bahwa itu tidak akan mengurangi rizkimu, bahkan akan menambah rizkimu, karena rizki anak-anak itu diantaranya adalah melalui Anda, orang-orang tuanya. Kemudian wasiat yang keempat, yaitu Allah Subhanahu wa taala melarang kita, wala taqtulun nafsal lati harramallahu illa bil haqq, dan janganlah engkau membunuh jiwa yang Allah Subhanahu wa taala haramkan, yaitu jiwa setiap orang yang diharamkan untuk dibunuh. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Dan ini bukan berarti bahwa jiwa yang diharamkan ini siapa saja yang kita dilarang untuk membunuh mereka. Setiap muslim, ya, setiap muslim haram untuk dibunuh. Kemudian yang kedua, orang-orang kafir yang dalam konteks kafir zimmi. Siapa kafir zimmi? Yaitu kafir yang hidup di dalam pemerintahan Islam. Kata zimmi artinya dari kata zimmah, di bawah perlindungan. Ya, seorang kafir yang di bawah perlindungan pemerintahan umat Islam, maka mereka haram untuk dibunuh. Kemudian bagaimana? Kemudian yang lainnya lagi siapa? Yang ketiga adalah kafir mu'ahad. Orang kafir yang mu'ahad. Siapa mereka? Yaitu yang ada komitmen perjanjian satu dengan lain dengan kita. Ya, bahwa mereka kita saling melindungi dengan mereka. Mereka melindungi kita, kita melindungi mereka. Sebagaimana komitmen negara-negara yang ada di dunia ini,
ya secara universal mereka memiliki perjanjian bahwa siapapun warga negara suatu negara datang ke negara yang lainnya untuk saling dijaga dan saling dilindungi. Maka demikian pula kita menjaga komitmen tersebut, tidak boleh berkhianat. Ketika negara yang lainnya penduduknya datang ke negeri kita, walaupun mereka kafir dan orang kafir, bukan di dalam konteks kafir zimmi, maka bukan berarti bahwa kita halal untuk membunuh mereka. Tidak, ya. Dan juga bukan berarti misalnya ada seorang kafir warga negara tertentu membunuh seorang muslim, ya. Kemudian kita generalisir, kita katakan bahwa semua dari warga negara itu halal untuk dibunuh misalnya. Bukan seperti itu. Ya, dalam kaidah Islam, dalam akidah Islam, kita tidak boleh membebankan suatu dosa kepada orang lain. Wa alla taziru waziratun wizra ukhra. Siapa yang berbuat salah dia menanggungnya, bukan temannya, bukan saudaranya, bukan bapaknya, bukan adiknya, bukan anaknya. Ya, dia yang berbuat salah, dia yang menanggung dosanya dan akibatnya. Kemudian yang keempat adalah orang musta'min, ya, musta'min yaitu orang kafir yang datang kepada kita minta perlindungan dan keamanan. Itu harus dilindungi, ya, dengan ketentuan-ketentuan syariat yang telah diajarkan kepada kita. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Disebutkan illa bil haq, ya, dan Allah melarang kalian untuk membunuh jiwa kecuali yang benar. Siapa maksudnya yang dimaksud dengan yang benar ini? Misalnya orang yang berhak dihukum qisas, ya, karena dia membunuh atau zina atau murtad. Dan siapa pelaku hukum qisas ini yang melakukannya, yang mempraktekannya adalah negara, ya, bukan individu, bukan suatu kelompok masyarakat. Tidak seperti itu. Karena jika setiap orang melakukan hukum qisas sendiri-sendiri, maka rusaklah tatanan negara, ya, rusaklah aturan kehidupan bermasyarakat, rusaklah keamanan dan perlindungan terhadap sesama. Wal'iyadzubillah. Kemudian ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, wasiat yang keenam. Ya, perhatikan di sini. Setiap akhir ayat Allah Subhanahu wa taala menyebutkan la'allakum ta'qilun. Ya, ayat yang ke-151. 152 la'allakum tadhakkarun, supaya kalian ingat. Ayat yang 153 la'allakum tattaqun. Berakal, sadar, ingat dan kemudian takwa. Berakal, ingat dan kemudian bertakwa. Ini tahapannya. Artinya seseorang jika ingin bertakwa, ya harus berakal dulu, menggunakan akalnya. Jadi ini juga menunjukkan kepada kita bahwa orang-orang beriman itu bukan orang yang ikut-ikutan belaka, yang tidak memanfaatkan akalnya. Bahkan Allah Subhanahu wa taala mengazab orang-orang yang ada di neraka karena mereka tidak memanfaatkan akalnya. Dalam surat Tabarak, dalam surat Al-Mulk, "Lau kunna nasma'u aw naqilu ma kunna fi ashabis sa'ir." Andai kata kami mau mendengar dan berakal, kita tidak akan termasuk penghuni orang-orang yang diazab di dalam api neraka. Mukmin, orang yang beriman, yang menggunakan akalnya tepat pada tempatnya, ya, tidak ghulu berlebihan memikirkan zat Allah Subhanahu wa taala dengan akalnya, karena banyak hal. Jangankan zat Allah Subhanahu wa taala, berapa banyak dari makhluknya yang kita dengan memeras sekuat tenaga akal kita tidak akan bisa menjangkaunya. Contohnya ruh yang ada di dalam yang ada di dalam diri kita. Antum perhatikan ikhwatal iman, ruh ini, ya, ada di dalam diri kita, tidak 1 senti di luar tubuh kita, ya, tidak di mana-mana tempat yang jauh, di dalam diri kita sendiri. Tapi bagaimana hakikat ruh? Yas'alunaka 'anir ruh, qulir ruhu min amri rabbi. Mereka bertanya kepadamu tentang ruh. Katakan ruh urusan Tuhanku. Wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Dan kamu tidak diberi ilmu kecuali sedikit. Ini saudaraku fillah rahimani wa rahimakumullah. Jadi akal itu diajarkan dalam Islam digunakan tepat pada tempatnya, tidak berlebihan. Jika ada hal-hal tertentu yang memang Allah Subhanahu wa taala membatasi kita dengan hal tersebut, jangan kita memaksa akal kita untuk menggunakannya. Tapi coba kita bertafakkur tentang ayat-ayat Allah, ayat yang diciptakan oleh Allah, ayat-ayat yang Allah firmankan, yang Allah turunkan. Maka itulah kita menempatkan akal kita pada tempatnya. Nah, di dalam ayat ini Allah mengakhiri firman-Nya, "Dzalikum wassaqakum bihi la'allakum ta'qilun." Yang pertama, Allah berwasiat kepada kalian supaya kalian berakal. Maka semua nasihat yang Allah sampaikan, semua wasiat yang Allah perintahkan, dari jangan berbuat syirik, berbakti kepada kedua orang tua, tidak membunuh anak karena kondisi miskin, tidak membunuh jiwa yang Allah Subhanahu wa taala haramkan. Ini akan, jika kita mau mentafakurinya dan mengamalkannya, akan membuat seseorang menjadi mulia akalnya.
Betapa tidak ikhwatal iman. Seseorang yang menegakkan tauhid, dia berada di puncak derajat orang yang paling cerdas dari seluruh umat manusia. Ketika orang-orang yang katanya pakar-pakar, yang pandai-pandai, yang pintar-pintar dalam masalah ilmu-ilmu dunia, ternyata mereka menyembah sesembahan yang selevel dengan mereka, sesama makhluk. Ada yang menyembah sosok manusia walaupun itu adalah nabi. Ada yang menyembah sosok matahari, katanya orang Jepang ini pandai-pandai, tapi menyembah matahari, yang matahari di dalam akidah tauhid diciptakan oleh Allah untuk melayani hidup umat manusia. Allah menciptakan bulan, bintang, matahari, binatang, apapun itu diciptakan oleh Allah. Bahkan malaikat diciptakan oleh Allah SWT untuk melayani kehidupan manusia. Ya, jadi betapa mulianya ahli tauhid. Mereka adalah berada di puncak berakalnya orang-orang berakal. Kemudian wasiat berikutnya ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah adalah wasiat yang keenam, ya. Wala taqrabu malal yatim illa billati hiya ahsanu hatta yablugha ashuddah. Dan janganlah engkau mendekati harta anak yatim. Siapa yatim? Telah disampaikan, yaitu anak kecil yang meninggal dunia, yang ayahnya meninggal dunia, ya, seorang anak yang ayahnya telah meninggal dunia. Dan ini kita dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala jika anak tersebut memiliki harta warisan, kemudian kita semena-mena terhadap harta warisan anak yatim tersebut. Apakah status Anda sebagai ibunya, pamannya, saudara ketuanya, ya, atau siapapun itu, jika Anda memang diberi amanah oleh Allah untuk menjaga anak yatim dan anak itu memiliki harta waris dari ayahnya, ini adalah uang panas. Hati-hati, ini adalah bara api. Jika Anda memanfaatkannya dengan semena-mena, itu akan menjadi pembakar terhadap semua yang Anda miliki di dunia dan sebelum di akhirat. Wala taqrabu. Allah ingatkan, jangan kamu dekat-dekat. Ya, bukan juga jangan makan harta anak yatim. Wala taqrabu malal yatim illa billati hiya ahsan. Jangan kamu dekat-dekat dengan harta anak yatim kecuali dengan cara yang terbaik. Dengan cara yang terbaik yaitu memanfaatkan harta itu untuk kemaslahatan anak yatim tersebut, ya, dengan menjaganya, ditumbuh kembangkan di sesuatu yang positif, yang benar, bukan yang spekulatif, yang bisa menghancurkan atau menghabiskan harta itu. Hatta yablugha ashuddah, sampai anak itu dewasa, ya, sampai anak itu dewasa. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, dewasa itu di dalam konteks syariat ada beberapa ketentuan sebagaimana dijelaskan oleh para ulama, yaitu yang pertama usia 15 tahun, ya, usia 15 tahun. Atau yang kedua adalah tumbuhnya bulu kemaluan, ya, tumbuhnya bulu kemaluan, dan atau ketika bisa mengeluarkan air mani atau sperma, dan bagi wanita adalah dengan datangnya haid, maka di saat itu mereka qad balagha asyuddah, telah sampai tumbuh dewasa. Dan dalam konteks seperti ini baru bisa diajak bicara, didiskusikan, diberikan kepadanya, diinformasikan kepadanya tentang harta waris yang dia miliki, dan seterusnya. Kemudian wa auful kaila wal mizana bil qist. Ya, kemudian wasiat yang ketujuh adalah penuhilah timbangan, ya, dan takaran. La nukallifu nafsan illa wus'aha. Kami tidak memberikan beban kepada seseorang kecuali semampunya. Ini perintah Allah Subhanahu wa taala, tegakkan keadilan di dalam mengambil dan memberi semampumu, ya. Artinya di dalam menakar timbangan ini ikhwatal iman, Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita untuk bersikap adil, ya, bersikap adil. Seringkali ketika kita belanja, ya, kita minta kepada penjualnya, "Bang, tambahin dong." Ya, kita minta ditambahin sekilo, kita minta sekilo supaya timbangannya lebih, ya. Namun seringkali ketika Anda atau kita berdagang, kita malah takarannya itu kita pas-pasin, kita tidak mau tambah-tambahin. Ya, harusnya seperti itu. Ketika kita bersikap adil, ya, terhadap diri kita dan terhadap orang lain, ketika Anda berjualan kepada orang lain, Anda minta kepada orang tersebut untuk memantapkan timbangannya, maka demikian pula diri kita ketika kita menjadi pedagang dan penjual. Dan ketika kita berusaha semaksimal mungkin untuk bersikap adil, ya, berusaha untuk tidak melebihi takaran, tidak berbuat curang dengan takaran itu, seringkali memang membuat takaran itu presisi dan pas ini tidak mudah, ya.
Seringkali ada lebih-lebih dan kurang-kurang sedikit. Bukan karena keinginan kita untuk melebihkan atau mengurangi, ya, tapi karena memang seperti itulah kondisi takaran dan timbangan yang ada di muka bumi ini. Maka Allah Subhanahu wa taala berikan ketentuan, la nukallifu nafsan illa wus'aha. Kami tidak memberikan beban kepada seseorang kecuali semampunya. Ya, kecuali dengan semampu yang bisa dia lakukan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa idza qultum fa'dilu walau kana dza qurba. Jika kalian berkata maka bersikap adillah kamu walaupun terhadap kaum kerabat. Ini perintah kepada Allah dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita agar kita berkata yang adil. Kepada siapa? Kepada siapapun, kepada orang dekat, orang jauh. Ya, setelah Allah Subhanahu wa taala perintahkan berpraktek adil di dalam takaran dan timbangan, Allah perintahkan berkata yang adil di dalam berucap. Ya, seringkali kita berat sebelah kepada seseorang karena sudah terlanjur sayang kepada anak, kepada kerabat, ya, kepada orang dekat kita, kepada pasangan kita. Seringkali misalnya ketika istri kita dia bermasalah dengan temannya, dengan kerabatnya, atau mungkin bisa jadi dengan ibu kita, ya, kita berat sebelah karena ketidakadilan dalam berucap. Ketika ini hal yang seperti ini Allah perintahkan, wa idza qultum fa'dilu walau kana dza qurba. Jika kamu berucap yang adil walaupun terhadap kerabat yang terdekat. Subhanallah, ikhwatal iman, ini tidak mudah, ini tidak gampang. Karena ketika kita mengatakan kepada orang yang terdekat dengan kita, yang memang memiliki kesan tinggi di dalam hati kita bahwa dia berbuat salah, dia bersikap salah, kita katakan Anda salah, tidak benar. Yang benar adalah lawanmu, walaupun lawannya itu adalah orang jauh, walaupun juga termasuk lawan orang jauh itu musuh kita sendiri. Ya, bahwa la yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu. Jangan sampai kebencianmu kepada suatu kaum membuat kamu bersikap untuk tidak adil. I'dilu walau kana dza qurba. Bersikap adillah walaupun terhadap kerabat sendiri. Ini tidak berat, ikhwatal iman, karena marah, benci, emosi, cinta ini membuat timbangan kita tidak fair terhadap sesuatu. Ya, ketika kita marah terhadap seseorang, semua dari orang itu jelek, nggak ada baiknya. Ketika kita ridha dan cinta kepada seseorang, semuanya baik, walaupun jeleknya jadi baik. Ya, ini kenyataan yang terjadi pada diri kita. Ya, itu yang Allah Subhanahu wa taala ajarkan seorang muslim ketika dia berucap dan bersikap, dia berusaha untuk berucap dan bersikap yang adil. Dan perhatikan apa yang Allah berikan. Wa bi ahdillahi aufu, ya, apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan ketika kita bersikap adil. Di akhir ayat Allah berfirman, la'allakum tadhakkarun, supaya kalian selalu waspada, supaya kalian selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya khotal iman rahimani wa rahimakumullah. Kemudian wasiat yang ke-9, wa bi ahdillahi aufu, dan dengan komitmen kalian kepada Allah. Jagalah komitmen kalian kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu wasiat-wasiat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Taati Allah Subhanahu wa taala, ya, jalankan perintahnya, jauhi larangannya, amalkan Al-Quran dan sunnah Nabi SAW. Itu yang komitmen yang Allah minta kepada kita. Kita telah berkomitmen kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa komitmen kita? Komitmen kita adalah menjadi hambanya, tidak mempertuhankan sesembahan yang lain selain Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah komitmen yang telah pernah kita sampaikan kepada Allah ketika kita semuanya kumpul di alam ruh. Ya, di alam ruh dahulu Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita untuk menjadi hambanya. Dan Allah Subhanahu wa taala sampaikan dalam akhir ayat ini, dzalikum wasaqum bihi la'allakum tadhakkarun. Demikianlah Allah berwasiat kepada kalian agar kalian waspada. Kemudian wasiat ke-10. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam satu ayat ini satu wasiat saja. Sedangkan di dua ayat sebelumnya beberapa wasiat. Ya. Wasiat yang satu ini, wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uhu. Inilah jalanku yang lurus, ikutilah dia. Wa la tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabilih. Dan janganlah kalian mengikuti jalan-jalan yang lain sehingga kalian tercerai-berai dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Allah menegaskan, wa anna hadza sirati mustaqiman. Ini jalanku yang lurus. Ada berapa jalan menuju Allah? Satu. Tidak ada jalan lain.
jalannya Rasulullah SAW. Bukan jalan bid'ah, bukan jalan ini dan itu, jalannya yang sunnah Nabi Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Fattabi'u, ikuti jalan ini. Wala tattabi'us subul, jangan ikuti jalan-jalan lain. Artinya berapa banyak jalan kesesatan? Banyak. Jalan yang lurus satu saja, nggak banyak. Hanya satu jalan. Dan ketika seseorang mengikuti jalan lain di luar jalur sunnah Nabi, maka akan terjadi perselisihan, cerai-berai, beda pendapat, silang pendapat. Ini yang terjadi. Ya, ketika seorang, bayangkan ikhwatal iman, jika seluruh umat Islam, ya, apapun latar belakang organisasinya, ada sunnah, ada ajaran, diamalkan. Tidak ada, stop. Ya, komitmen mengikuti sunnah Nabi. Apakah mungkin terjadi ikhtilaf, beda pendapat? Mustahil. Ya, terjadi perbedaan pendapat ketika setiap orang berinovasi di dalam ibadah, berinovasi di dalam beragama kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka itulah wasiat Allah Subhanahu wa taala yang menyebabkan ketika seorang melanggarnya, menyebabkan seorang tercerai-berai dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Itulah kenapa ketika seseorang terjerumus ke dalam maksiat, ya, kemudian dia melakukan perbuatan-perbuatan bid'ah, melanggar jalan Rasulullah SAW, dia masuk kepada salah satu jalan-jalan hawa nafsu. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Kaitan ayat ini dengan bab yang kita bahas, bahwa Allah Subhanahu wa taala menyebutkan hal-hal yang diharamkan, dimulai dengan larangan perbuatan syirik, dan kemudian larangan itu juga mengandung konsekuensi perintah dari kebalikannya, yaitu perintah menegakkan tauhid. Dan ini menunjukkan bahwa tauhid adalah hal yang paling wajib. Ketika Allah menyebutkan sejumlah larangan-larangan hebat dan besar, ya, membunuh jiwa, memakan harta anak yatim, hal-hal hebat dan besar, hak-hak yang luar biasa. Namun ketika Allah menyebutkan ini semuanya, diprioritaskan apa yang paling pertama? Allah tusyriku bihi syai'ah. Jangan engkau berbuat syirik kepada Allah dengan sesuatu apapun. Ikhwatal iman, ayat ini memberikan faedah kepada kita bahwa syirik adalah dosa yang paling besar. Dan tauhid kewajiban yang paling besar. Juga ayat ini mengajarkan kepada kita, 3 ayat ini besarnya hak kedua orang tua kita. Ya, besarnya hak kedua orang tua kita. Kemudian juga memberikan pelajaran kepada kita yang berikutnya, haramnya membunuh jiwa tanpa hak. Ya. Haramnya membunuh nyawa tanpa hak. Terutama jika kerabat sendiri, apalagi wal'iyadzubillah. Dahulu hampir tidak pernah terjadi. Ya, saudara bunuh saudara, teman bunuh teman, paman bunuh ponakan atau sebaliknya, tidak pernah terjadi. Bahkan membela kerabat itu yang terjadi. Suku lawan suku. Ini terjadi di masyarakat jahiliyah. Karena apa? Membela temannya, sukunya. Namun sekarang fitnah itu, Nabi SAW menyebutkan di antara fitnah akhir zaman adalah banyaknya haraj, banyaknya pembunuhan. Nabi SAW mengatakan, laisa ka qatlikumul musyrikin. Banyaknya pembunuhan yang terjadi di akhir zaman adalah bukanlah kalian membunuh orang-orang musyrikin, tapi rajulun yaqtulu akhahu, seseorang membunuh saudaranya, yaqtulu amma, yaqtulu ibna ammi, seseorang membunuh pamannya, sepupunya. Itu yang terjadi di akhir zaman, yang kita lihat, kita saksikan. Bahkan bapak atau orang tua atau seorang ibu membunuh anaknya sendiri, wal'iyadzubillah. Kemudian faedah yang lain dari ayat yang kita pelajari pada kesempatan ini adalah haramnya memakan harta anak yatim. Ya, di sini haramnya memakan harta anak yatim artinya dianjurkan untuk memelihara dan menjaga harta mereka, melindungi harta mereka. Kemudian juga faedah yang lain dari ayat yang kita pelajari, wajibnya bersikap adil dalam ucapan, perbuatan kepada orang dekat, orang jauh, yang dibenci, yang dicintai, walaupun kepada orang kafir harus adil. Ya, kepada orang kafir pun harus adil kita. Ya, adil itu adalah sesuai dengan ketentuan syariat, bukan sesuai dengan kecenderungan hawa nafsu kita. Kemudian yang keenam, wajibnya kita memenuhi janji kita kepada Allah Subhanahu wa taala, memenuhi janji-janji kita. Kemudian yang ketujuh adalah wajibnya mengikuti agama Islam, yaitu yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan meninggalkan segala sesuatu yang di luar dinullah ini. Ya, sirati mustaqiman, jalanku yang lurus adalah jalan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Agama Islam ini sekarang sudah banyak warna dan coraknya. Kalau ditanya Islam yang mana? Islamnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Bukan Islamnya Kiai A, Syekh ini, Habib itu, tapi Islamnya Rasulullah SAW yang beliau wariskan secara utuh dan murni kepada para sahabat beliau, kepada generasi muhajirin dan ansar. Yang generasi muhajirin dan ansar mereka wariskan sepenuhnya kepada generasi sesudah mereka tabi'in, dan kemudian kepada generasi tabi'ut tabi'in, tanpa ada intervensi, tambahan, infiltrasi, distorsi, ya, bid'ah dan yang lain sebagainya. Baik bid'ah dalam pemikiran, dalam ucapan dan perbuatan, dalam ibadah. Tinggalkan itu semuanya. Ikuti tuntunan Rasulullah SAW, beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala semata dengan tuntunan Rasulullah SAW. Maka dengan Anda seperti ini, Anda telah menegakkan hak dari kalimat syahadat yang kita ucapkan, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah mengajarkan kita bahwa tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah. Kita tegakkan hak tauhid. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, kita tegakkan hakul ittiba'. Haknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah kita mengikuti beliau saja, tidak mengikuti yang lain. Karena komitmen kita hanya Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada nabi sesudah beliau. Tidak akan ada yang memiliki jalur spesifik menuju Allah selain jalur beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan yang terakhir, faedah yang bisa kita ambil dari 3 ayat yang kita pelajari pada kesempatan ini, ikhwatal iman, adalah hak halal dan mengharamkan itu hak siapa? Hak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, Nabi kita Muhammad SAW hanya punya hak untuk membacakannya, tidak lebih dari itu, menyampaikan apa yang Allah haramkan. Dan juga nanti beliau SAW juga memiliki hak untuk menghalalkan dan mengharamkan sesuai dengan apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada beliau. Ini ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, kesempatan kita pada pagi hari ini. Insyaallah hari Senin sampai Jumat kita ngaji bersama, membaca kitab Tauhid dan mencoba mensyarah. Ya, saya mensyarahnya dengan sederhana, artinya tidak bertele-tele, menjelaskan dengan simpel dengan menggunakan syarah-syarah yang paling sederhana yang bisa Anda kumpulkan. Karena jika kita mengikuti syarah-syarah para ulama, itu akan memakan banyak waktu dan usia yang cukup panjang. Seringkali kita ngaji sebuah kitab, walaupun kitab yang sederhana dan kecil, tapi tidak tuntas karena syarah yang terlalu lebar dan panjang dan melelahkan karena membahas kata demi kata, poin demi poin. Sedangkan inti yang ingin kita pelajari dari buku ini adalah tentang tauhid, bagaimana kita mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Ini saudaraku fillah rahimani wa rahimakumullah, barakallahu fikum. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjaga tauhid dan akidah kita, hidup di atas tauhid dan mati dengan kalimat la ilaha illallah. Aqulu qawli hadza, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum. Hayyakumullah.